Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, untuk hari ini kita akan cek ya energi kamu dan dia tentang percintaannya kamu. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku berharap buat teman-teman semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita coba cek energi kamu dan dia saat ini, hari ini ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek di sini ya. Tentang hubungan kamu terlebih dahulu, aku akan baca. Ini tentang dia dan ini tentang energi kamu. Tapi juga bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik yang kebaca. Oke? Nah, di sini ada the tree. The tree ini adalah menggambarkan ada sebuah kekuatan antara kamu dengan dia. Kekuatan apakah itu? Kekuatan cinta yang kamu dan dia miliki. Walaupun terkadang ada hempasan angin yang menerpa hubungan kamu dengan dia ya. Tetapi di sini mungkin kamu ataupun dia mencoba untuk bertahan ya. Tetapi mungkin lama-kelamaan kalau ini tidak dijaga gitu ya, tidak dirawat ya, seperti pohon ini tidak dirawat, maka pohon ini juga akan layu, akan mati atau bagaimana gitu ya. Nah, ini gambaran hubungan kamu dengan dia. Jadi sebenarnya ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Tetapi mungkin ya karena sering ada angin, terus kamu tidak menjaga atau dia tidak menjaga, ya mungkin bisa saja pohon ini tumbang ya, terus mati gitu ya. Akar-akarnya mungkin udah nggak kuat lagi, pondasinya juga nggak kuat lagi begitu ya. Kita akan coba bahas seperti apa sih hubungan kamu dengan dia. Nah, mungkin saja ya sering terjadi konflik, sering terjadi kayak apa ya, hadirnya energi-energi ketiga, atau mungkin dia yang mungkin sering menghadirkan pihak ketiga, entah itu dari temannya, dari keluarganya ya. Pihak ketiga itu bukan harus pelakor ya, bukan ya. Tapi ada pihak ketiga yang seolah-olah akan menjadi benalu di dalam hubungan kamu dengan dia, begitu ya. Karena di sini aku melihat ada demon, energi dia. Dia saat ini kayak begitu sangat merindukan kamu ya. Nah, jadi kalau merindukan kamu, apakah kondisi hubungan kamu dengan dia saat ini memang lagi berkonflik, atau memang hubungan kamu dengan dia itu sudah terpisah sementara ada kekuatan cinta? Ya, yang mungkin dia miliki di sini. Atau sama-sama kamu dan dia miliki. Ya, tetapi memang hubungan ini seperti terpisah. Nah, kalau aku lihat dari energi kamu, ini ada the Brom. Seperti kamu ingin membersihkan energi-energi yang mungkin masuk di dalam hubungan kamu dengan dia. Ya, apakah mungkin energi orang ketiga di sini yang bisa menghancurkan hubungan kamu dengan dia? Sehingga mungkin kamu lebih meninggalkan dia, ya, kamu mengabaikan dia, yang membuat dia begitu sangat merindukan kamu saat ini. Jadi hari ini itu kayak ada suatu hal yang membuat dia kayak, aku kok kepikiran kamu ya. Mungkin saja hubungan kamu dengan dia itu memang sudah berakhir. Bahkan mungkin sudah tidak ada komunikasi lagi. Ya, tapi dia masih merindukan kamu, dia masih ingat sama kamu. Bahkan ya dia tahu rasa rindunya ini nggak mungkin dia wujudkan saat ini, hari ini, nggak mungkin gitu loh. Karena ada kondisi hubungan kamu dengan dia itu memang sudah terpisah ya. Oke, nah ini yang aku rasakan ya. Dan anehnya juga ya, kenapa demon di kartu energinya dia? Mungkin saja rasa rindu ini dia tahu. Dan dia mungkin tahu juga bahwasanya kamu mungkin tidak bisa memaafkan dia. Karena ada alur yang berulang yang dia lakukan. Sering mungkin dia membela pihak ketiga, atau mungkin dia sering menghadirkan orang ketiga, bisa saja itu pelakor begitu ya. Dan bisa dikatakan karena ada kekuatan, dia mencoba untuk meminta maaf lagi ke kamu dan kamu memaafkan dia ya. Nah, maka dari itu dia sadar sudah terlalu banyak yang dilakukan kepada kamu, sehingga dia tahu dia tuh kayak punya salah yang begitu besar terhadap kamu gitu loh. Ya. Atau ada juga sih terkadang pihak ketiga itu dari keluarga. Dari keluarga yang mungkin adik,
orang tua ataupun siapapun yang benar-benar kayak dia itu kayak mendengarkan mendengarkan orang tua atau keluarganya, lebih mendengarkan gitu loh. Ya, tapi seharusnya ya kalau kita sudah punya pasangan apalagi sudah menikah ya, kita harus benar-benar mendahulukan pasangan kita ya. Entah itu kamu sebagai suami atau kamu sebagai istri begitu ya. Nah, setelah itu mungkin barulah keluarga. Ya, mungkin ya kalau pandangan aku ya seperti itu. Ya, mohon maaf kalau misalnya jika ada yang salah bisa kamu koreksi. Nah, jadi itu yang aku rasakan. Jadi seseorang ini sebenarnya masih merasakan adanya kekuatan cinta dengan kamu. Atau bisa dikatakan bahwa dia itu sadar. Setelah dia meninggalkan kamu, dia tidak pernah bisa melupakan kamu. Ya, begitu. Nah, kalau kamu di sini aku melihat energi kamu justru ingin menghilangkan ataupun move on dari dia, menghapus semua kenangan-kenangan bersama dia. Karena udah capek juga melayani dia seperti itu gitu loh. Nah, ini semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menjalankan kehidupan ini dan kamu yang tahu sanggup atau tidaknya untuk bersama dengan dia. Karena kalau aku lihat sih ya, dia ini memang tidak menunjukkan kalau kalau kamu memang dengan dia kan sudah terpisah nih. Dan dia sebenarnya tidak menunjukkan juga ingin kembali ke kamu, tidak. Hanya saja di sini ada kekuatan ya, cinta yang dia miliki dan dia punya kesempatan, dia berharap punya kesempatan memperbaiki semuanya. Mungkin saja ya ada keadaan dia dengan orang ketiga mungkin atau dia yang single ya, dia belum menemukan pasangan tapi dia dengan orang ketiga ini mungkin dengan orang tua, keluarga. Dan itu hidupnya kayak ya nggak ada tujuan juga gitu loh. Karena kenapa ya? Kalau hubungan kita itu kayak ikut campur tangan mungkin orang tua, mertua atau siapa, itu tidak akan baik jadinya. Ini yang kamu ingin bebaskan gitu loh. Ya. Karena nggak akan gitu loh. Sebaik apapun mertua kita ataupun orang tua gitu ya. Kalau memang kita sudah menikah, ya ya itu juga akan jadi masalah gitu loh. Apalagi yang udah keluarganya ikut campur, adik, kakak, abang ya. Itu sulit ya. Ini yang aku rasakan. Kita akan coba lihat dengan kartu ini ya. Seperti apa tuh energi hari ini? Energi dia hari ini itu bagaimana? Oke. Memang kamu di sini seperti kayak udah capek aja sih ngeladenin dia seperti itu gitu loh. Nggak mungkin kan kesalahan itu terus yang harus kamu maafkan gitu loh. Kapan mau berubahnya? Kita akan coba lihat nih untuk energi kamu ya. Ini kamu ya. Oke. Di sini dia benar-benar seperti orang yang keras kepala ya. Keras kepala itu gimana ya? Dia seseorang yang ibarat katanya itu kayak ya mungkin agresif tapi dia keras kepala juga dan dia seperti ingin mendahului hari ini itu dia kayak pengen nekat untuk ketemu kamu. Kalau dia udah nggak tahan ini dia akan bisa nekat gitu loh seseorangnya. Dan dia adalah seseorang yang mungkin ya sedikit agak apa ya ya berewokan kayak itu, rambutnya panjang terus mukanya kayak agak serem gitu ya. Dan dia terlihat orang yang sangat merasa berkuasa gitu ya. Ini yang aku lihat seseorang ini. Terus di sini dia seperti opportunity or windfall. Dia seperti memiliki sebuah kesempatan. Mungkin saja ya ada pertemuan yang tidak terduga yang terjadi antara kamu dengan dia. Dan di situ dia memanfaatkan sekali bahwasanya untuk bicara dengan kamu, untuk mengatakan segala sesuatunya ke kamu, yang mungkin meyakinkan kamu lagi begitu ya. Itu. Dia seperti ingin meyakinkan kamu kalau dia itu masih punya cinta yang cukup besar kepada kamu. Oke, tapi kamu lebih memilih mungkin untuk ya udah membatasi, ada mountain. Kamu membatasi diri kamu mungkin dengan mereka, ya ibarat kata gunung ya. Gunung itu tinggi, sulit didaki. Ada kata kamu membatasi diri kamu seperti gunung lah. Sulit untuk didaki, sulit untuk kamu memberikan maaf kepada dia. Bukan memberikan maaf sih, maaf itu udah kamu maafkan. Tapi kamu lebih membatasi diri aja supaya ya aku tidak ingin memberikan kesempatan gitu loh. Tapi ya nggak tahu ya kalau memang takdir berbicara, ya kita akan terima nantinya gitu. Ya. Ya, di sini kamu benar-benar ingin meng-close ya, kamu ingin menutup hubungan kamu dengan dia. Kayak udah deh hubungan kita ini udah berakhir.
biarkan aja itu berlalu gitu, karena di sini ada the broom, ada lightning. Control you enjoy, kamu or your will be story, kamu bisa mengontrol emosi kamu benar-benar bisa memberikan kata maaf kepada dia ya, tetapi kamu di sini ya mungkin lebih tidak memberikan kesempatan kepada dia. Oke. Nah ini yang aku rasakan, kita akan coba lihat dengan isi hati dia ya, perasaan dia atau perasaan kamu. Kita ambil dua-dua kartu aja ya. Oke. Jadi seseorang ini seperti apa ya, takut sih kehilangan kamu ya. Oke. Nah di sini dia I need more balance, dia membutuhkan keseimbangan saat ini. Mungkin saja setelah dia terpisah dari kamu, hidupnya tidak seimbang ya, tidak seimbang. Oke. Ini kita sisihkan. Ini I want you to choose, aku ingin kamu memilih gitu ya. Ini tentang kamu ya. I think we so slow down, aku mikir kita ya slow aja lah gitu ya, jangan terlalu berlebihan. Mungkin itu yang kamu katakan kepada dia. Sebenarnya sih kamu itu menyarankan ke dia ya, kamu harus mengikuti pilihan aku gitu loh, dan kamu harus bisa memilih untuk bisa menjauh dari aku gitu. Itu keinginan kamu mungkin ya, karena di sini dia seperti membutuhkan keseimbangan dalam hidupnya. Dia butuh keseimbangan, entah kenapa ya, masalah yang dihadapi saat ini. Apakah memang dia di sini Pentacles, dia kayak butuh bantuan, butuh support dari segi keuangan di sini ya, dari kamu, sehingga pada akhirnya dia ingin kembali lagi ke kamu, walaupun itu tidak mungkin gitu loh. Tetapi kalau di sini ada kekuatan cinta ya, kita nggak tahu juga, seperti takdir akan menyatukan antara kamu dengan dia lagi gitu ya. Namun kita akan coba lihat dari kata tarot ya, seperti apa yang terbaca. Oke. Oh, seperti apakah yang terbaca untuk energi kamu dan dia ya saat ini? Bagaimana hubungan kamu dengan dia selanjutnya? Ya, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada The Lover, ada Cancer, ada Gemini ya, Gemini. Dan ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, jadi ternyata aku melihat di antara kamu dengan dia itu ternyata ada yang salah satunya itu yang sudah pernah menikah. Terus atau memang saat ini lagi punya hubungan dengan seseorang ya. Intinya ada hubungan lah. Sehingga antara kamu dengan itu memang ada batasan gitu. Ada yang membatasi seperti tembok besar yang sulit dilewati gitu ya. Kenapa? Karena seseorang ini punya ikatan yang sah dengan orang lain begitu. Mungkinkah dia itu punya cinta yang lain? Ya, dia sudah menikah. Ternyata dia menginginkan kamu untuk apa ya? Mungkin saja mencari sebuah keseimbangan, kestabilan, mungkin memanfaatkan kamu dari segi keuangan gitu ya. Makanya di sini dia kayak kayaknya nggak mungkin deh aku bisa memiliki kamu gitu. Kamu itu orang cerdas gitu ya. Nah, jadi seseorang ini kayak benar-benar mencari suatu kesempatan ya untuk mendekat ke kamu, atau memang antara kamu dengan dia itu dulu sudah pernah terkoneksi. Nah, di sini memang terlihat sekali keadaan dia itu seolah-olah kayak menderita sekali ya. Menderita itu mungkin dia kayak kekurangan uang atau dia butuh uang gitu ya. Dan seolah-olah di sini dia mendapatkan sebuah karma. Karma yang mungkin yang tidak diharapkan dia. Dan dia tahu karma itu memang harus dilewati oleh dia. Karena dia tahu dia yang bersalah gitu loh. Ya. Di sini ada Three of Pentacles. Nah, seseorang ini seperti menginginkan untuk kerjasama dengan kamu ya, atau bisa dikatakan dia ini kayak butuh pencerahan, butuh tempat curhat, butuh teman gitu ya, untuk apa ya, kayak menceritakan semua keluh kesahnya dia, kesedihannya dia ya. Nah, supaya dia kayak berharap
ada teman yang bisa membela dia gitu. Ya, ini dia. Dia orang yang begitu sangat memikirkan sekali tentang hubungan dia dengan kamu. Ya, mungkin saja antara dia dengan pasangan sahnya gitu ya. Itu mungkin juga ada konflik. Makanya dia tahu kalau kamu itu mungkin berikan rasa nyaman kepada dia, tapi walaupun sulit untuk dimiliki gitu ya. Jadi banyak sekali cerita yang mungkin bisa kita tangkap di sini. Karena ini kalau demun ini kan suatu kerinduan yang sulit untuk dimiliki atau diungkapkan. Ya, ibarat kata mendapatkan bulan itu kan susah gitu. Ini kan bulan gitu. Siapa yang ingin ke bulan itu kan susah ya. Jadi inilah gambaran dia. Oke. Nah, kita akan coba lihat inisial dia ya. Siapa aja inisial dia. Oke. Oke, kita tarik aja ya, nggak pakai kartu tebang. Orang baru. Oke. Ini ada orang baru E dan X orang baru. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ya. Ya, intinya seseorang mantan ini datang lagi ke kamu ya, begitu. Teman lama. Teman lama. Ya, mungkin ada teman lama nih, dia sudah menikah. Tapi tiba-tiba ketemu kamu dia masih suka gitu ya. Terus kayak wah muncul lagi nih gairahnya gitu. Oke, ini ada temannya teman I dan V. Oke, ini dia. Itu inisial yang mungkin berkoneksi dengan kamu yang kuatnya. Tapi ambil aja salah satu ya, kalau dia bukannya teman-teman, tapi inisialnya sama ya, arti kata resonate buat kamu. Nah, aku akan ngambil untuk inisial. Ada Gemini, ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Libra, satu lagi ya, ada Scorpio. Itu ya zodiaknya. Nah, aku akan coba ambil kesimpulan dari ini. Nah, di sini memang dia terlihat benar-benar kayak membutuhkan sebuah keseimbangan, ya. Nah, jadi dia itu begitu sangat merindukan kamu. Tunggu. Dia tuh merindukan kamu, tapi rindu ini kayak sulit untuk dia miliki. Karena di sini I need more balance. Dia kayak butuh keseimbangan. Mungkin butuh bantuan kamu untuk menyeimbangkan kehidupannya dia saat ini, ya bisa saja. Oke, buat teman-temanku. Itulah kondisi dia hari ini. Semoga aja hubungan antara kamu dengan dia, jika kamu ingin perbaiki ya kamu perbaiki. Tapi kalau tidak, kalau memang dia punya case-nya, punya pasangan yang lain ya, sebaiknya kamu menjauh dari dia ya. Itu pesanmu buat kamu hari ini. Oke, buat teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.